Setiap manusia pasti pernah merasa marah, kecewa, atau tersinggung karena sesuatu yang terjadi di luar dirinya. Mungkin karena kritik dari orang lain, ucapan kasar seseorang, atau bahkan karena hal-hal kecil seperti macet di jalan atau hujan yang turun di saat yang tidak tepat. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa kita bisa merasa demikian? Mengapa ada orang yang tetap tenang menghadapi segala hal, sementara yang lain begitu mudah terpancing emosinya? Jawabannya terletak pada bagaimana kita melihat dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana pola pikir kita memengaruhi emosi, bagaimana ekspektasi yang salah seringkali menjadi akar dari kekecewaan, dan bagaimana pemahaman filsafat Stokisme dapat membantu kita membebaskan diri dari reaksi emosional yang berlebihan. 1. Emosi berasal dari cara kita melihat dunia. Menurut filsafat Stokisme, dunia ini netral. Tidak ada kejadian yang secara inheren baik atau buruk. Yang membuat suatu peristiwa terasa menyakitkan atau menyenangkan adalah bagaimana kita menafsirkannya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa tersebut. Sebagai contoh, bayangkan dua orang yang kehilangan pekerjaan. Orang pertama menganggapnya sebagai malapetaka. Ia merasa hancur, marah, dan menyalahkan keadaan. Sementara itu, orang kedua melihatnya sebagai peluang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau bahkan memulai usaha sendiri. Dua orang mengalami hal yang sama, tetapi reaksi mereka sangat berbeda. Apa yang membedakan mereka? Cara mereka memandang peristiwa tersebut. Kita seringkali berpikir bahwa emosi kita adalah hasil dari situasi di luar diri kita. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa emosi lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Jika kita bisa mengubah cara kita melihat sesuatu, kita bisa mengubah bagaimana perasaan kita terhadapnya. 2. Ekspektasi yang berlebihan membawa kekecewaan. Salah satu penyebab utama mengapa kita mudah tersinggung atau marah adalah karena kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap dunia dan orang lain. Misalnya, kita berharap semua orang bersikap baik kepada kita, bahwa teman-teman kita selalu mendukung kita, atau bahwa dunia selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun, kenyataan seringkali tidak seperti itu. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, mengatakan, jika kamu ingin hidup tanpa kecewa, terimalah bahwa dunia ini tidak berjalan sesuai keinginanmu. Ekspektasi yang tidak realistis membuat kita rentan terhadap emosi negatif. Jika kita berharap semua orang memperlakukan kita dengan baik, kita akan mudah marah ketika ada seseorang yang bertindak kasar. Jika kita berharap tidak ada hambatan dalam hidup, kita akan frustrasi setiap kali menghadapi masalah. Salah satu cara untuk mengurangi kekecewaan adalah dengan menyesuaikan ekspektasi kita. Kita perlu menerima bahwa dunia ini tidak sempurna dan bahwa orang-orang bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, bukan selalu sesuai dengan harapan kita. 3. Kontrol diri, kunci menuju ketenangan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis dalam catatan pribadinya, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak atau bagaimana dunia berjalan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Bayangkan seseorang menghina kita. Secara naluriah, kita mungkin merasa marah dan ingin membalas. Namun, jika kita berhenti sejenak dan berpikir, kita bisa memilih untuk tidak tersinggung. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata orang ini benar? Jika benar, saya bisa menggunakannya untuk memperbaiki diri. Jika salah, mengapa saya harus peduli? Dengan latihan, kita bisa membangun kendali atas reaksi kita. Ini bukan berarti kita tidak memiliki emosi, tetapi kita belajar untuk tidak dikuasai oleh emosi kita. 4. Membedakan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Salah satu konsep utama dalam Stokisme adalah membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan termasuk pikiran dan persepsi kita, reaksi kita terhadap suatu kejadian, tindakan kita sendiri. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan termasuk perkataan dan tindakan orang lain, cuaca dan kejadian alam.
masa lalu dan masa depan. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jika kita menghabiskan energi untuk mengubah sesuatu yang berada di luar kendali kita hanya akan frustrasi. Misalnya, jika seseorang berbicara buruk tentang kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan. Namun, kita bisa mengontrol apakah kita akan membiarkan kata-kata mereka memengaruhi perasaan kita atau tidak. Dengan memahami batasan kendali kita bisa menghindari banyak emosi negatif yang tidak perlu. 5. Latihan mental untuk meningkatkan ketenangan. Filsafat Stoik bukan hanya teori, tetapi juga praktik yang bisa kita latih setiap hari. Berikut beberapa latihan yang bisa membantu kita menghadapi dunia dengan lebih tenang. 1. Latihan perspektif. Apakah ini benar-benar penting? Saat kita mulai merasa marah atau tersinggung, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini masih akan penting 1 tahun dari sekarang? Apakah ini benar-benar layak untuk mengganggu ketenanganku? Sebagian besar hal yang membuat kita marah sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Dengan mengambil perspektif yang lebih luas, kita bisa menghindari reaksi emosional yang berlebihan. 2. Latihan jeda. Ambil napas sebelum bereaksi. Jika kita merasa marah atau tersinggung, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 5, lalu tanyakan pada diri sendiri apakah reaksi ini benar-benar diperlukan. Dengan memberi diri kita waktu untuk berpikir, kita bisa menghindari tindakan impulsif yang mungkin kita sesali di kemudian hari. 3. Latihan syukur. Fokus pada hal yang baik. Daripada terus memikirkan hal-hal yang membuat kita kesal, cobalah untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri. Setiap malam, tulis 3 hal yang membuat kita bersyukur. Ini akan membantu kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. 4. Latihan memento mori. Ingat bahwa semua ini sementara. Dalam Stokisme, ada konsep memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan pemikiran yang suram, tetapi pengingat bahwa hidup ini singkat. Jika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang pantas untuk kita pikirkan dan khawatirkan. Kesimpulan, memulai perjalanan menuju ketenangan. Dalam bab ini, kita telah membahas mengapa kita mudah tersinggung dan bagaimana kita bisa mengubah cara kita merespons dunia. Kita belajar bahwa emosi berasal dari cara kita menafsirkan kejadian, bukan dari kejadian itu sendiri. Ekspektasi yang tidak realistis seringkali menjadi penyebab utama kekecewaan. Kontrol diri adalah kunci untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan akan membebaskan kita dari banyak penderitaan emosional. Dengan latihan mental yang tepat, kita bisa membangun kebiasaan berpikir yang lebih sehat dan lebih damai. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menerapkan konsep Stokisme dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa benar-benar hidup dengan jiwa yang tenang dan hati yang tak terusik. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia bukan hasil dari dunia yang sempurna tanpa masalah, melainkan buah dari ketahanan mental yang kita bangun dengan sadar. Dalam filsafat Stokisme, ketahanan mental adalah kemampuan untuk menghadapi kehidupan tanpa terguncang oleh kejadian luar. Di bab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana emosi kita sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita menafsirkan dunia. Sekarang, kita akan membahas bagaimana cara membangun ketahanan mental agar kita tetap tenang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Bab ini akan menjelaskan 3 pilar utama dalam membangun ketahanan mental menurut Stokisme. Menerima realitas apa adanya. Melatih diri mengendalikan reaksi. Mengembangkan sikap berjarak terhadap emosi. 1. Menerima realitas apa adanya. Salah satu prinsip utama dalam Stokisme adalah menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Seringkali, penderitaan kita berasal dari perlawanan terhadap realitas. Kita berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita, dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa frustrasi. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah segala sesuatu yang terjadi sebagaimana mestinya, karena tidak ada yang lebih sesuai denganmu selain apa yang sudah ditentukan oleh alam." Misalnya, jika kita terjebak macet, kita bisa memilih untuk marah dan mengutuk keadaan,
atau kita bisa menerima bahwa macet adalah bagian dari kehidupan dan mencari cara untuk mengisi waktu dengan lebih produktif. Menerima realitas bukan berarti pasrah atau menyerah, tetapi memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima kenyataan, kita bisa menghemat energi emosional kita untuk hal-hal yang lebih penting. Latihan praktis, visualisasi negatif. Para filsuf Stoik seringkali menggunakan teknik yang disebut premeditatio malorum, atau visualisasi negatif. Caranya adalah dengan membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Misalnya, sebelum kita menghadiri sebuah pertemuan, kita bisa membayangkan kemungkinan bahwa orang-orang mungkin tidak akan setuju dengan pendapat kita. Jika itu terjadi, kita sudah siap menghadapinya dengan tenang. Dengan latihan ini, kita menjadi lebih siap menghadapi kehidupan dan lebih sedikit terkejut atau kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. 2. Melatih diri mengendalikan reaksi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Epictetus mengajarkan bahwa setiap kali kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita harus memberi jeda sebelum bereaksi. Ketika sesuatu terjadi, ingatlah, bukan itu yang mengganggumu, tetapi cara berpikirmu tentangnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah cara berpikir itu. Sebagai contoh, bayangkan seseorang menghina kita. Secara alami, kita mungkin ingin membalas atau marah. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah kata-kata orang ini benar? Jika benar, maka ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika tidak benar, mengapa saya harus peduli? Kata-kata orang lain tidak mendefinisikan siapa saya. Dengan memberikan jeda sebelum bereaksi, kita bisa memilih untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Latihan praktis, teknik jeda 10 detik. Setiap kali kita merasa marah atau terganggu, cobalah menghitung mundur dari 10 sebelum bereaksi. Teknik sederhana ini memberi kita waktu untuk berpikir sebelum mengambil tindakan yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Kita juga bisa melatih diri dengan bertanya, apakah ini benar-benar layak untuk saya pikirkan? Jika saya bereaksi sekarang, apakah saya akan menyesal nanti? Semakin sering kita berlatih, semakin otomatis kebiasaan ini dalam diri kita. 3. Mengembangkan sikap berjarak terhadap emosi. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah mengidentifikasi diri kita dengan emosi kita. Kita sering berkata, saya marah, atau saya sedih. Seolah-olah emosi itu adalah bagian dari diri kita. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan bahwa emosi hanyalah sesuatu yang datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit. Seneca berkata, kemampuan terbesar kita adalah melihat emosi sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita. Dengan kata lain, kita bukanlah kemarahan kita. Kita bukanlah kecemasan kita. Kita hanya seorang pengamat dari emosi-emosi itu. Latihan praktis, menamai emosi. Setiap kali kita merasakan emosi yang kuat, coba latih diri untuk mengamati dan menamainya. Alih-alih mengatakan, saya marah, coba ubah menjadi, saya sedang mengalami perasaan marah. Ada rasa marah yang muncul dalam diri saya. Dengan melakukan ini, kita menciptakan jarak antara diri kita dan emosi tersebut. Ini membuat kita lebih mudah mengendalikan reaksi kita. Mengapa ini penting? Ketahanan mental bukan hanya membuat kita lebih tenang, tetapi juga membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Kita tidak akan mudah terpancing oleh provokasi orang lain. Kita tidak akan terjebak dalam emosi negatif yang tidak perlu. Kita akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Filsafat Stoik bukan hanya tentang menerima dunia, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi dunia dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana mengembangkan rasa syukur dan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketenangan batin tidak hanya berasal dari mengendalikan reaksi kita terhadap dunia, tetapi juga dari cara kita melihat dunia itu sendiri. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi memiliki pengalaman yang sepenuhnya berbeda. Semua tergantung pada bagaimana mereka menafsirkannya.
Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin bisa ditemukan dengan cara mengubah perspektif dan membangun rasa syukur atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Di bab ini, kita akan membahas mengapa perspektif menentukan kebahagiaan kita. Seni bersyukur dalam segala keadaan. Melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. 1. Mengapa perspektif menentukan kebahagiaan kita? Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh cara mereka memandang peristiwa itu. Bayangkan dua orang yang kehilangan pekerjaan pada hari yang sama. Orang pertama merasa hancur dan putus asa. Ia melihat kehilangan pekerjaannya sebagai kegagalan dan merasa bahwa hidupnya telah berakhir. Orang kedua, meskipun sedih, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi jalur karir baru yang mungkin lebih baik baginya. Kejadian yang sama, tetapi dengan reaksi yang sangat berbeda. Perspektif kita terhadap kehidupan menentukan apakah kita akan hidup dengan ketenangan atau penderitaan. Para Stoik percaya bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk mengubah cara kita melihat sesuatu. Jika kita bisa belajar melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, kita tidak akan mudah goyah oleh hal-hal kecil. Latihan praktis, ubah perspektif dengan bertanya. Setiap kali Anda merasa kesal atau kecewa, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar buruk, atau hanya berbeda dari yang saya harapkan? Jika saya melihat ini dari sudut pandang orang lain, bagaimana saya akan memahaminya? Apakah ini akan tetap penting bagi saya dalam 5 tahun ke depan? Dengan membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, kita akan lebih mudah menerima kehidupan dengan tenang. 2. Seni bersyukur dalam segala keadaan. Salah satu kebiasaan utama yang dianjurkan dalam Stokisme adalah membangun rasa syukur. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Rasa syukur bukan hanya untuk hal-hal baik, tetapi juga untuk tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Mengapa? Karena setiap tantangan mengajarkan kita sesuatu. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk berkembang. Latihan praktis, jurnal syukur. Setiap malam, sebelum tidur, tulislah 3 hal yang Anda syukuri pada hari itu. Bisa jadi hal sederhana seperti, hari ini saya melihat matahari terbit yang indah. Bisa juga sesuatu yang lebih mendalam seperti, hari ini saya belajar dari kesalahan saya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melatih kebiasaan ini, otak kita akan lebih terbiasa fokus pada hal-hal positif dalam hidup, sehingga kita akan lebih mudah merasa tenang dan bahagia. 3. Melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Salah satu pelajaran terpenting dalam Stokisme adalah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Seneca berkata, kesulitan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika ada badai, barulah kita tahu apakah kapal kita kuat atau tidak. Banyak orang menghindari kesulitan atau menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Padahal, justru dalam kesulitanlah kita bertumbuh. Bayangkan seseorang yang ingin membangun otot di gym. Jika dia hanya mengangkat beban yang ringan, ototnya tidak akan berkembang. Tetapi jika ia menantang dirinya sendiri dengan beban yang lebih berat, tubuhnya akan beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan hidup. Setiap tantangan, setiap kesulitan, adalah latihan bagi mental kita untuk menjadi lebih tangguh. Latihan praktis, mengubah cara pandang terhadap masalah. Setiap kali menghadapi masalah, cobalah bertanya, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini? Bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk menjadi lebih kuat? Jika saya melihat ini dari perspektif seorang Stoik, bagaimana saya akan menghadapinya? Dengan latihan ini, kita akan lebih mudah menerima tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kesimpulan bab 3. Dalam bab ini, kita telah belajar bahwa ketenangan batin bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari cara kita melihat dunia. Mengubah perspektif kita dapat mengubah pengalaman kita. Bersyukur dalam segala keadaan membantu kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh membuat kita lebih kuat dan lebih siap menghadapi hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari,
kita akan lebih mudah menghadapi dunia dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun disiplin diri dan hidup dengan nilai-nilai yang kuat agar kita bisa benar-benar mencapai ketenangan sejati. Ketenangan batin tidak hanya datang dari cara kita memandang dunia, tetapi juga dari bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Para filsuf Stoik percaya bahwa hidup yang benar adalah hidup yang disiplin, teratur, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dalam bab ini, kita akan membahas disiplin sebagai kunci ketenangan. 4 kebajikan utama dalam Stokisme. Membangun kebiasaan yang mendukung ketenangan batin. 1. Disiplin sebagai kunci ketenangan. Marcus Aurelius berkata, "Atur hidupmu dengan baik, sehingga jiwamu tetap stabil bahkan saat dunia di sekelilingmu berantakan." Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Tetapi dalam Stokisme, kebebasan sejati justru datang dari disiplin diri. Mengapa? Karena orang yang hidup tanpa disiplin akan mudah terombang-ambing oleh emosi dan keadaan eksternal. Jika kita tidak bisa mengendalikan kebiasaan makan, kita akan mudah jatuh dalam pola makan yang tidak sehat. Jika kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita akan selalu merasa sibuk dan stres. Jika kita tidak mengontrol reaksi emosional, kita akan mudah tersinggung dan marah. Dengan kata lain, disiplin adalah fondasi dari jiwa yang tenang. Latihan praktis, menerapkan disiplin Stoik. Cobalah menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah berikut. Bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Rutinitas tidur yang teratur membantu menjaga energi dan fokus. Batasi distraksi digital. Kurangi penggunaan media sosial dan informasi yang tidak penting untuk menjaga ketenangan pikiran. Praktikkan pengendalian diri dalam hal-hal kecil. Misalnya, cobalah berpuasa beberapa jam sehari untuk melatih kesabaran dan kontrol diri. Semakin kita disiplin dalam mengelola diri, semakin mudah bagi kita untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan. 2. 4 kebajikan utama dalam Stokisme. Para filsuf Stoik meyakini bahwa hidup yang baik harus berlandaskan 4 kebajikan utama. 1. Kebijaksanaan, wisdom. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya. Dengan hidup berdasarkan kebijaksanaan, kita tidak akan membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. 2. Keberanian, chourage. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang berani menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Berani mengatakan kebenaran meskipun itu sulit. Berani menghadapi kegagalan dan tetap mencoba. Berani menjalani hidup dengan jujur dan berintegritas. Dengan keberanian, kita tidak akan mudah dikendalikan oleh ketakutan atau kecemasan. 3. Keadilan, justice. Keadilan dalam Stokisme berarti bertindak dengan adil, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Tidak mengambil hak orang lain. Tidak menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatan. Bersikap jujur dalam setiap tindakan. Dengan berpegang pada prinsip keadilan, kita akan hidup dengan hati yang lebih damai. 4. Pengendalian diri, temperance. Ini adalah kebajikan yang mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Tidak makan berlebihan. Tidak menghabiskan waktu untuk hiburan yang tidak bermanfaat. Tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri. Dengan memiliki pengendalian diri, kita bisa tetap tenang dalam situasi apapun. 3. Membangun kebiasaan yang mendukung ketenangan batin. Menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Stoik tidak cukup hanya dengan memahami konsepnya. Kita perlu membentuk kebiasaan sehari-hari yang mendukung ketenangan batin. Berikut beberapa kebiasaan yang bisa diterapkan. 1. Latihan jurnal reflektif. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Marcus Aurelius adalah menulis jurnal setiap hari. Cobalah luangkan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk menuliskan. Apa yang telah saya pelajari hari ini? Bagaimana saya bereaksi terhadap tantangan hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki besok? Kebiasaan ini akan membantu kita menjadi lebih sadar terhadap pikiran dan tindakan kita sendiri. 2. Latihan visualisasi negatif. Filsuf Stoik sering melakukan premeditatio malorum,
yaitu latihan membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Misalnya, sebelum menghadiri pertemuan penting, bayangkan kemungkinan bahwa orang-orang tidak setuju dengan pendapat Anda. Sebelum bepergian, bayangkan kemungkinan bahwa perjalanan Anda bisa mengalami hambatan. Dengan melakukan latihan ini, kita akan lebih siap menghadapi kenyataan apapun yang terjadi. 3. Praktik kesederhanaan. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kesenangan duniawi, tetapi dari kesederhanaan. Coba lakukan eksperimen kesederhanaan berikut. Batasi pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Cobalah hidup dengan barang yang lebih sedikit dan lihat apakah itu memengaruhi kebahagiaan Anda. Sesekali, nikmati makanan sederhana dan rasakan bagaimana itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kesederhanaan membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulan bab 4. Dalam bab ini, kita telah belajar bahwa ketenangan batin membutuhkan disiplin diri dan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan Stoik. Disiplin diri membantu kita menghindari kekacauan dan stres yang tidak perlu. 4 kebajikan utama dalam Stokisme: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, menjadi fondasi hidup yang tenang. Membangun kebiasaan seperti jurnal reflektif, visualisasi negatif, dan praktik kesederhanaan membantu kita menerapkan prinsip Stokisme dalam kehidupan sehari-hari. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menghadapi orang lain dengan sikap Stoik, termasuk bagaimana menghadapi kritik, konflik, dan orang-orang yang sulit. Di tengah kehidupan sosial, kita akan selalu berinteraksi dengan berbagai macam orang, keluarga, teman, kolega, hingga orang asing. Tidak semua interaksi itu menyenangkan. Ada saatnya kita menghadapi kritik, konflik, atau bahkan perlakuan yang tidak adil. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Bab ini akan membahas cara Stoik menghadapi kritik dan penghinaan, mengatasi konflik dengan ketenangan batin, menjaga ketenangan di tengah kekacauan sosial. 1. Cara Stoik menghadapi kritik dan penghinaan. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah menerima kritik atau penghinaan dari orang lain. Namun, seorang Stoik tidak akan mudah tersinggung. Marcus Aurelius berkata, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, periksalah dirimu sendiri. Jika itu benar, perbaikilah. Jika itu tidak benar, maka tidak perlu marah." Bagaimana cara Stoik menghadapi kritik? Pisahkan antara kritik yang benar dan kritik yang tidak berdasar. Jika kritik itu benar, gunakan sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki diri. Jika kritik itu tidak berdasar, abaikan dan lanjutkan hidup. Jangan bereaksi secara emosional. Jika seseorang menghina kita, biarkan kata-kata mereka berlalu seperti angin. Marah hanya akan menunjukkan bahwa kita terpengaruh oleh omongan mereka. Gunakan humor atau keheningan sebagai respons. Seneca berkata bahwa terkadang diam adalah jawaban terbaik terhadap penghinaan. Jika memungkinkan, tanggapi dengan santai atau bahkan dengan humor. Latihan praktis, mengelola kritik dengan Stokisme. Cobalah latihan berikut. Tulis kembali kritik yang pernah kamu terima. Tanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Jika benar, buat rencana untuk memperbaiki diri. Jika tidak, abaikan. Semakin sering kita melatih cara berpikir ini, semakin kuat mental kita dalam menghadapi kritik. 2. Mengatasi konflik dengan ketenangan batin. Konflik seringkali muncul karena kita ingin mengendalikan orang lain, cara berpikir mereka, tindakan mereka, atau perasaan mereka terhadap kita. Seorang Stoik menyadari bahwa tanda centang putih tebal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tanda silang tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Prinsip Stoik dalam menghadapi konflik. Jangan bereaksi secara impulsif. Ketika seseorang marah atau memprovokasi, tunggu sebelum merespons. Hitung dalam hati sampai 5 sebelum berbicara. Fokus pada solusi, bukan ego. Dalam konflik, tanyakan, apakah saya ingin menang atau mencari solusi? Seorang Stoik lebih memilih menyelesaikan masalah daripada membuktikan dirinya benar. Lihat dari sudut pandang orang lain. Kebanyakan orang bertindak bukan karena jahat, tetapi karena ketidaktahuan atau emosi sesaat.
Jika kita bisa memahami mengapa mereka bertindak demikian, kita akan lebih mudah memaafkan. Gunakan prinsip uji waktu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih penting 1 tahun dari sekarang? Jika jawabannya tidak, maka tidak perlu diambil hati. Latihan praktis, menyikapi konflik dengan stokisme. Saat menghadapi konflik, coba lakukan langkah-langkah ini. Tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 5. Tanyakan, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Fokus pada solusi, bukan emosi. Jika perlu, beri waktu sebelum menanggapi konflik tersebut. Dengan membiasakan diri menghadapi konflik seperti ini, kita akan semakin sulit untuk terusik oleh perdebatan yang tidak perlu. 3. Menjaga ketenangan di tengah kekacauan sosial. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, krisis ekonomi, politik yang tidak stabil, berita yang menakutkan, dan berbagai masalah lainnya. Seorang stoik memahami bahwa kekacauan adalah bagian dari kehidupan. Yang penting bukanlah menghindarinya, tetapi bagaimana kita tetap tenang di dalamnya. Strategi stoik untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan. Jangan biarkan media mengendalikan emosimu. Berita seringkali dibuat sensasional agar menarik perhatian. Batasi konsumsi berita dan pilih sumber yang terpercaya. Fokus pada tindakan yang bisa kamu lakukan. Jika ada masalah besar di dunia, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan? Jika tidak bisa berbuat apa-apa, lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Latih kesederhanaan dalam berpikir dan bertindak. Jangan biarkan hidup terlalu rumit. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Terima bahwa dunia selalu berubah. Tidak ada yang abadi, politik, ekonomi, bahkan kehidupan kita sendiri. Dengan menerima ini, kita tidak akan mudah panik terhadap perubahan. Latihan praktis, menghadapi kekacauan dengan stokisme. Jika suatu hari kamu merasa cemas karena keadaan dunia, coba lakukan ini. Matikan berita atau media sosial selama beberapa jam. Tanyakan, apa yang bisa saya kendalikan dalam hidup saya saat ini? Alihkan energi ke hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca atau berolahraga. Ketenangan batin bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang belajar tetap tenang di dalamnya. Kesimpulan bab 5. Dalam bab ini, kita telah belajar bagaimana menghadapi dunia dengan sikap stoik. Kritik dan penghinaan tidak perlu diambil hati. Jika kritik benar, perbaiki diri. Jika tidak, abaikan. Jangan bereaksi secara emosional terhadap hinaan. Mengatasi konflik dengan ketenangan. Jangan bereaksi impulsif. Fokus pada solusi, bukan ego. Gunakan prinsip uji waktu untuk menentukan apakah konflik itu penting atau tidak. Menjaga ketenangan di tengah kekacauan sosial. Jangan biarkan media mengontrol emosimu. Fokus pada tindakan yang bisa dilakukan. Terima bahwa dunia selalu berubah. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengembangkan ketenangan batin jangka panjang dengan meditasi dan refleksi ala stoik.